Terima kasih. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati seluruh wali murid komite level 6 SD Al-Furqan, yang kami banggakan tim unit, tim guru kelas dan guru mapel yang ada di kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat, kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka silaturahim dan dalam rangka pemaparan program-program kelas 6. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat yang hadir ini dari 5 rombel, ini baru serombel, artinya baru 1/5 wali murid yang hadir. Ya, apakah sakit? Kita doakan semoga sembuh. Kalau memang sibuk dalam pekerjaan, semoga kesibukannya tidak melalaikan demi anak-anak yang dicintai. Itu ya. Karena dalam 1 tahun pertemuan komite itu 1 kali. Tahun kemarin pertemuan komitenya harus diselenggarakan sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena banyak misinformasi sehingga orang tua last minute baru bertanya-tanya dengan sekolah. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang keteteran. Maka kita ambil di bulan Agustus ini biar informasinya itu utuh, ya, berkesinambungan. Maka yang belum hadir semoga bisa hadir. Yang sudah hadir tepat waktu, saya pun harus menghargai ketepatan waktunya. Tadi seandainya datang baru 5 orang jam 8 akan kita mulai, ya. Itu komitmen kita. Jadi terima kasih, tidak hanya ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak juga hadir di sini. Artinya betul-betul pengen tahu program apa dan permasalahan apa yang terjadi di level 6 ini, karena hanya 1 tahun sekali diundang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan biar tidak terjadi masalah, biar tidak terjadi kesalahan informasi. Yang pertama, ini permasalahan PPDB. Kemarin viral di Bogor, sampai harus wali kotanya terjun langsung. Sebanyak 600 kakak yang fiktif, ya, yang mengakibatkan apa? Anak SD nggak bisa masuk SMP, itu ya. Maka kami harus menyampaikan hal ini. Bapak Ibu yang berkeinginan memasukkan anaknya ke SMP negeri, ya, selain negeri saya akan jelaskan juga Al-Furqan, ya, biar seimbang. Tapi saya dulukan yang negerinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan anaknya ke SMP negeri, tolong diperhatikan. Pembukaan portal PPDB Kota Palembang itu bersamaan, serentak.
Kita di Palembang ini ada 40 SMP negeri, ya. Maka ketika Bapak Ibu ingin memastikan masuk ke SMP negeri, pastikan dulu yang pertama zonasi. Pengen masuk SMP 9 tapi rumahnya ada di lebar Demang Daun, ya, lebar Daun Demang apa lebar? Oh, Demang lebar Daun, ya. Nah, di sana itu ada SMP negeri. Yang dekat Pahlawan ada SMP negeri. Yang di sini ada SMP negeri, bahkan 2, 10 dan 9. Maka kalau ingin masuk SMP negeri, ambillah sekolah yang paling dekat dengan rumahnya, karena pasti 50% masuk, pasti. Jadi kalau rumahnya di Pelaju, nak balik ke SMP 9 harus memenuhi syarat selanjutnya, ya. Maka yang diutamakan adalah zonasi. Kalau nggak bisa zonasi, ambil jalur yang kedua. Nah, sebelum saya ke jalur kedua, zonasi ini Bapak Ibu, boleh nggak rumah kalian karena mama papanya sudah pisah dengan orang tuanya, misalnya ngambillah rumah di Grand City, rumah neneknya ada di Basuki Rahman atau di Sekip, maka silakan pindah kakak, ya, pindah kakak, sehingga nama anak itu masuk di kakak neneknya, dan itu berlaku surut 6 bulan. Jadi kalau seandainya PPDB-nya bulan 5, bulan Mei, maka bulan November datanya sudah masuk dalam kakak. Nggak bisa bulan Mei pendaftaran, bulan Maret anaknya baru masuk dalam kakak, nggak akan masuk. Itu ya. Nah, baru yang jalur kedua, jalur prestasi. Nah, kalau jalur prestasi ini ada 2 kategori, akademik dan non akademik. Kalau akademik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dari kelas berapa? Kelas 4. Jadi kelas 4 sampai ke kelas 6 nggak boleh keluar dari 3 besar kalau secara akademik. Ustadz, anak saya nggak dapat 1, 2, 3 tapi olimpiade nasional, boleh. Itu dalam prestasi akademik. Yang non akademik, hafalan 2 juz, 3 juz, 1 juz, silakan dimasukkan. Atau pernah juara puisi, mewarnai, kemudian karate, renang, silakan. Itu non akademik. Tapi yang non akademik nanti akan di-ring lagi. Anak Bapak Ibu hafalnya 1 juz. Ternyata yang diambil dari akademik itu misalnya yang prestasinya 15%, 10% akademik, 5%-nya non akademik. Nah, 5%-nya itu diringkan. Berapa banyak yang daftar? Kalau seandainya anak kita cuma 1 juz, ada yang daftar 2 juz, maka yang diambil 2 juz. Anak kita juara kota tapi ada yang provinsi, yang diambil provinsi. Itu dari sisi zona yang kedua, yaitu jalur prestasi. Yang ketiga, jalur abdi negara. Kalau orang tuanya TNI, polisi, kejaksaan, yang hitungan tahun bisa dilempar-lempar,
mutasi kerja. Maka walaupun kakaknya di Sungai Grong sana bisa masuk ke SMP 9, atau rumahnya di KM 12 sana bisa masuk di SMP 9. Tergantung nanti mainnya level pangkat ya. Jalur ini abdi negaranya hanya berapa orang yang ternyata yang daftarnya banyak, tergantung yang mana yang lebih mendominasi pangkatnya. Jalur yang keempat sebenarnya nggak usah saya sebutkan karena pasti nggak ada di sini. Jalur afirmasi atau tidak mampu. Di sini mampu galau. Ya, tidak mungkin masuk. Jadi saya sampaikan hanya 3 item itu saja. Bapak Ibu, sudah beberapa tahun ini pihak sekolah biasanya menyampaikan informasi dari sekolah negeri itu last minute juga. Kalau dulu kita sudah diundang jauh-jauh hari, misalnya PPDB SMP negeri bulan April, maka Januari semua kepala sekolah sudah diinformasikan. Dan dulu semua berkas anak-anak yang sekolah kategorikan bisa masuk ke SMP negeri tersebut, sekolah yang kirim. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi. Jadi informasi PPDB disampaikan ke kita langsung sampaikan ke orang tua. Gimana Ustaz, kami sudah daftar ke SMP-nya, afirmasi nggak bisa, abdi negara nggak masuk, kemudian prestasi jauh, ini zonasi rumah nggak deket, gimana? Maka nanti misalnya SMP 9 itu diterimanya hanya 300 siswa per angkatan misalnya. Ternyata yang daftar 500. Dari 500 itu yang akan diambil berdasarkan zonasi, prestasi dan abdi negara itu kurang lebih tinggal 80%. Artinya masih ada sisa 20% dari yang nggak masuk. Artinya ya, misalnya jatahnya 300, diambillah 80% dari 300. Kemudian sisanya tadi ada namanya jalur tes akademik yang akan ngambil untuk 20 orang saja atau 20% saja. Selebihnya nanti dilempar ke SMP yang belum terpenuhi kuotanya. Itu banyak kemarin. Lah sudah daftar SMP 9 ternyata nggak masuk, dicari rumahnya, dilihat dari rumahnya dekat nggak ke SMP tersebut, ternyata SMP itu belum terpenuhi kuotanya, maka dilemparkan ke SMP negeri tersebut. Jadi seperti itu PPDB yang terjadi untuk anak-anak kelas 6. Kalau sekolah swasta, pondok pesantren biasanya sebelum masuk semester 2, semester 1 ini biasanya sudah penerimaan siswa baru. Jadi yang sekolah-sekolah swasta pasti duluan. Dan biasanya orang tua ini selalu berharap kayak gini, Ustadz kami daftar dulu SMP negeri, kalau udah lulus masih ada kuota di swastanya. Maka hal inilah yang terjadi di tahun kemarin. Ada sekitar 10 anak Al-Furqon yang ingin masuk ke SMP Al-Furqon nggak bisa lagi. Kenapa? Bulan Desember Al-Furqon sudah full. Ya, karena kita nggak bisa memprioritaskan anak Al-Furqon SD-nya.
Jadi harus semuanya berlaku. Siapa yang daftar diterima. Maka kemarin yang terjadi seperti itu. Lah nak masuk SMP negeri, tidak jadi Ustaz, batal kami. Pengen ke SMP Al-Furqon, ternyata sudah penuh. Karena di Al-Furqon Bapak Ibu, dia sudah dipisah ikhwan, akhwat. Seandainya 2 kelas ikhwan belum terpenuhi misalnya, masih ada sekitar 15 orang lagi, tapi kelas akhwatnya sudah terpenuhi, anak Bapak Ibu akhwat nggak bisa. Jadi dia bukan melihat jumlah orangnya. Misal SMP berapa saya terimanya, 160 misalnya. Dari 160 itu berapa kelas akhwatnya, berapa kelas ikhwannya. Kalau sudah terpenuhi yang akhwat, maka nggak bisa lagi. Seperti itu. Kapan mulai penerimaan? Tanggal 28 September. Ya, jadi untuk sekolah Al-Furqon 28 September, waktu anak-anak Bapak Ibu nanti NSC pertama, itu sudah dilakukan penerimaan PPDB. Yang mau daftar ke SMP silakan di tanggal tersebut. Itu ya. Jadi saya sampaikannya semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Al-Furqon. Di antaranya nanti akan disampaikan oleh PJ kelas 6-nya. Ada NSC, belajar tambahan, tryout, kemudian ada study tour, kemudian ada wisuda dan lain-lain. Yang perlu kami sampaikan biar tidak ini lagi, Bapak Ibu semuanya, di tahun ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ini ya. Maka di tahun ini tidak ada ulangan PTS atau penilaian tengah semester. Yang ada adalah ujian lingkup materi. Dan di dalam penerapan ujian lingkup materi sama kayak kita nggak mungkin dibelikan motor kalau belum pajak pakai motor, nggak mungkin diberikan SIM kalau nggak bisa pakai motor. Maka syarat ujian lingkup materinya, bunda-bunda yang ngajar atau ustadz-ustadz yang ngajar wajib memastikan dulu anak tuntas. Bisa jadi hanya pelajaran sains ya. Misalnya pelajarannya tentang organ pencernaan misalnya. Bisa jadi materi organ pencernaan itu sampai 10 kali diajarkan, sampai semua anak itu paham tuntas. Kalau bahasa Palembangnya lah baca baru diujikan. Seandainya ujiannya nanti lingkup materinya nilainya misalnya latihannya 100, tiba-tiba waktu diujikan karena faktor X misalnya kemalaman, sibuk main game ya, wong tuanya sibuk, lah balik malam anak-anak sempat lagi belajar dan sebagainya, besok paginya anak ujian dapatlah 80 misalnya, maka nilai itulah yang menjadi nilai lingkup materi. Baru nanti ada berapa lingkup materi direkam dikali 2 ditambah nanti ujian sumatif akhir. Kalau kita dulu ujian semesteran, dijumlahkan dibagi 3, itulah nilai raportnya. Apakah nilai ijazah tahun nanti akan masih sama seperti tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kalau di aturan kementeriannya Permen 21 sudah berbeda. Tapi kita teknis di lapangannya nanti kita akan lihat bersama-sama.
Jadi seperti itu. Kok nggak ada PTS Ustaz? Gimana nilai anak kami nanti? Apakah satu semester mampu semuanya dicerap dan sebagainya ya? Maka sudah saya nyatakan tadi, sebelum diadakan ujian sudah dipastikan dulu anaknya pacar atau anaknya bisa terhadap materi itu, barulah dilaksanakan ujian lingkup materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain permasalahan akademik, ada beberapa hal Bapak Ibu. Mohon maaf, ini harus kami sampaikan. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh BK. Kami melaksanakan observasi dari Juli, tanggal berapa kita masuk kemarin? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 sampai Agustus hari ini tanggal 11 kita melaksanakan observasi kepada anak Bapak Ibu semua. Maka jangan heran Bapak Ibu, kok anak kami semakin dewasa kok semakin melawan ya, galak berbantah-bantahan ya, sangat tertutup ya, gitu kan? Nah, itu. Bahkan kami sendiri merasa asing. Maka ini Bapak Ibu, sesungguhnya anak-anak kita sekarang ini itu sudah bisa menjelajah dunia, sudah bisa menjelajah dunia. Pertemanan mereka pun sudah pertemanan internasional ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu memberikan fasilitasnya. 80% lebih anak Al-Furqan kelas 6 punya handphone sendiri, difasilitasi karena alasan kerja, orang tuanya kerja, kuotanya unlimited, tak terbatas dan tak terbendung ya. Tapi apakah itu jadi masalah? Tidak Bapak Ibu, sebenarnya nggak jadi masalah kalau Bapak Ibu hadir bersama anak-anak. Mereka ini interaksinya melalui dunia maya, sehingga mereka rapuh. Di saat ingin curhat dengan orang tuanya nanti Kak ya, Mama sibuk, Mama baru pulang, nanti ya, capek. Ketika mendapatkan respon seperti itu Bapak Ibu, maka anak langsung mempremkan dirinya bahwa dia nggak boleh lagi cerita. Yang berakibat apa Bapak Ibu? Mereka berekspresi dengan dirinya masing-masing. Nah, ini yang menjadi problematika kita bersama. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahasanya bahasa internet. Ya, di mana kau belajar ini? Padahal sekolah di Al-Furqan. Ya, jangan-jangan guru kau yang ngajari ini ya. Padahal tanpa kita sadari bahwa kita memberikan fasilitasnya. Apakah dengan seperti ini lantas kita sama-sama tarik semua handphonenya? Bukan itu yang jadi masalahnya. Tapi yang terjadi sekarang ini, anak-anak kita rentan secara psikologisnya. Mereka badannya sudah besar, tapi mereka masih posisi anak-anak. Tapi nggak bisa lagi disamakan seperti anak kelas 1 ya. Tapi mereka pengen diposisikan sebagai teman ya. Kondisi mereka pada saat itu masih kondisi anak-anak. Nanti dijelaskan oleh Bunda Medi karena mereka yang secara teknisnya melakukan observasi.
Oleh karena itu Bapak Ibu, di tahun ini walaupun kita secara sistem pendidikan nasionalnya belum diberikan informasi apakah ada ujian atau tidak ada ujian, tapi anak Bapak Ibu kita persiapkan cara akademiknya. Kenapa? Kami bukan kejar UN-nya, kami tidak kejar USP-nya, tapi ingin kami kejar bahwa ketika nanti dia di SMP pemahamannya bukan seperti anak kelas 5. Gara-gara pandemi kemarin, anak yang berada di kelas 5 pemahamannya masih berada di kelas 2. Nah, maka di dalam sistem pendidikan kita melakukan upaya-upaya percepatan dan sebagainya. Salah satunya nanti ada belajar tambahan di kelas 6. Dan untuk menganalisa awal diadakanlah analisis diagnostik awal kepada anak-anak melalui apa? Kegiatan tryout. Nanti anak Bapak Ibu walaupun sekarang ada di kelas Al-Khawarizmi, Khaldun, Sina, Farabi dan sebagainya, maka nanti ketika sudah keluar hasil diagnostiknya, maka itulah yang akan dipetakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kapan dilaksanakan jam tambahannya? Nanti ketika sudah masuk di semester 2 awal, kita langsung start untuk jam tambahan sepulang sekolah. Ustaz, gimana kami bimbel Ustaz? Kami nila melok ke bimbel-bimbel, ada bimbel bahasa Inggris, ada bimbel BTA 60-70 misalnya. Maka kita tidak menghalangi, silakan saja, tapi yang di sekolah juga wajib diikuti. Ya, kenapa? Karena di sekolah kita langsung teknis kepada anak-anak. Misalnya lingkup materi apa yang anak belum bisa, itulah yang akan diberikan jam tambahannya. Itu ya, walaupun tidak ada ujian nasional atau ujian satuan pendidikannya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Nanti kita buka sesi tanya jawab saja biar enak pembahasannya. Dan di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Artinya boleh disampaikan oleh PJ Mapolnya, tapi itu bersifatnya hanya ajakan atau hanya sunnahnya saja, yaitu kegiatan study tour. Ya, insya Allah tahun ini anak-anak kelas 6 akan melaksanakan kegiatan study tournya ke Bandung. Ya, nanti akan disampaikan, dan itu hanya bersifat sunnah. Jika terpenuhi kuotanya berangkat, enggak terpenuhi kuotanya batal. Ya, jadi kita tidak menyatakan itu program wajib, tapi jika anak-anaknya banyak yang ikut, kita berangkat. Dari 124 siswa ya, 133 siswa, seandainya yang berangkatnya 40 berangkat, kurang dari itu batal. Jadi seperti itu ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan untuk mengawalinya. Nanti ada penyampaian dari tim BK dan PJ Mapolnya. Setelah itu silakan kita laksanakan diskusi. Terima kasih. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.